Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Jadi kemarin saya sempat mengupdate sebuah tutorial cara mengupload di Dreamstime di tahun 2021 ini, ya, dengan cara upload reguler ya melalui fitur uploadernya. Dan kali ini saya akan mengupdate tutorialnya untuk versi upload FTP. Kenapa perlu diupdate di tahun 2021 ini? Karena setiap situs Microstock memiliki pembaharuan di setiap tahunnya. Jadi untuk member-member yang baru memulai, insya Allah dengan adanya update tutorial di channel ini memberikan kemudahan ya bagi teman-teman yang baru memulai. Tapi sebelum lanjut, saya minta teman-teman untuk cek di kolom deskripsi karena ada rekomendasi sebuah e-course atau kelas online yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman dalam berkarir di dunia online. Dicek dulu ya. Oke, kita lanjut tutorialnya. Baik, untuk settingan uploader via FTP tidak beda jauh dengan file upload versi biasa. Teman-teman bisa men-setting ukuran filenya. Jika horizontal, pastikan ukurannya 5000 kali 3000 pixel. Sorry ya, 5000 kali 3000 pixel jika ukurannya adalah persegi panjang seperti ini. Gimana cara settingnya? Teman-teman bisa ke dokumen setup ya, lalu pilih pixel dan diedit ukurannya 5000 kali 3000 pixel dan pastikan filenya color setupnya bermode RGB ya. Ini untuk yang persegi panjang. Jika untuk kotak pastikan 4000 kali 4000. Teman-teman bisa cek di dokumen setupnya, pilih pixel lalu pastikan 4000 kali 4000 dan jangan lupa juga cek color mode-nya, pastikan RGB ya. Kenapa 4000 kali 4000 untuk kotak dan 5000 kali 3000 untuk persegi panjang? Sebenarnya Dreamstime punya ukuran sendiri, punya pedoman sendiri, namun saya sengaja mensuggest ke teman-teman ke ukuran yang agak lebih besar agar bisa diupload ke banyak agensi seperti Adobe Stock dan lain-lain. Oke, jika sudah pastikan filenya di save teman-teman. Settingan save-nya adalah APS ya, settingan save-nya adalah APS. Pastikan teman-teman memilih APS ya. Di sini saya sudah menyiapkan foldernya. Desktop, sorry sebentar. Oke. Sini saya save sebagai Melty Cheese Alphabet APS. Tidak perlu centang use artboard, tidak perlu. Kita save saja. Save seperti ini. Lalu dipilih settingannya Illustrator APS 8 ya, ini pedoman paling diterima oleh beberapa Microsoft Agency ya. Lalu pilih centang di bagian yang saya centang ini. Silakan di foto atau di print screen jika teman-teman butuh acuan pedoman yang perlu dicentang dan yang tidak perlu dicentang. Pastikan yang paling urgent adalah melepas centrangan ini teman-teman. Karena beberapa software teman-teman pasti ada yang settingan defaultnya mencentang ini. Jadi pastikan dilepas ya, karena ini mengikut sertakan warna RGB. Sedangkan Microstock selalu mengikut sertakan warna CMYK. Sementara Microstock hanya mengizinkan warna RGB. Jadi pastikan dilepas ya teman-teman ya, supaya tidak ditolak atau tidak direject oleh situs-situs Microstock. Jadi pastikan 3 ini aja yang dicentang ya. Lalu pilih OK. Oke, jika sudah, pastikan siapkan file previewnya dengan cara export as, pilih JPEG. Oke, tidak perlu centang artboard dan export. Oke, settingannya cukup 72 dpi saja, 72 ppi maksud saya, karena ukuran pixelnya sudah cukup besar, 5000 kali 3000 atau 4000 kali 4000, jadi sudah cukup besar, jadi resolusinya cukup 72 saja ya, agar tidak memberatkan ketika upload, namun tetap diterima oleh Microsoft Agency. Pilih OK. Oke, sudah diekspor. Lakukan hal serupa dengan file yang kotaknya jika teman-teman memiliki settingan kotak ya, seperti ini ya. Save as sebagai APS 8. Saya sudah siapkan foldernya agar nanti kita upload bareng dan teman-teman bisa menyimaknya ya. Di sini, upload Dreamstime FTP. Tidak perlu centang use artboard,
sekali lagi. Oke. Sebagai EPS 8, centang bagian ini saja. Oke. Dan oke. Siapkan juga file JPEG-nya untuk preview, export as. Tidak perlu centang use artboard, export. Cukup 72 karena sudah cukup besar filenya dengan hitungan pixel yang 4000 x 4000, lalu oke. Nah, maka kita sudah memiliki file yang sudah siap diupload di Dreamstime. Oke, pastikan teman-teman sudah masuk ke Dreamstime. Saya asumsikan teman-teman yang menonton video ini sudah terdaftar sebagai Dreamstime. Jika belum, saya sempat posting videonya di pojok kanan ini ya. Silakan diklik dan diikuti supaya mengerti alurnya. Oke, setelah masuk teman-teman biasanya sudah digiring ke daerah dashboard ya, yang ada tampilan earningnya dan tampilan gambar terakhir yang di-download seperti ini. Oke, silakan pilih tombol hijau ini untuk upload file. Klik. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke fitur uploadernya Dreamstime. Ada uploader biasa dan uploader FTP. Nah, sebelumnya kita pernah bahas uploader biasa ya teman-teman ya. Videonya ada di kolom deskripsi jika teman-teman ingin menonton. Nah, kali ini kita akan membahas yang uploader via FTP ya. Di sini saya perlu jelaskan sesuatu teman-teman ya. Teman-teman bisa klik di tulisan biru di bawah ini untuk mendapatkan penjelasan tentang FTP. Oke, teman-teman, ini adalah FileZilla, software FTP uploader yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Linknya ada di kolom deskripsi atau bisa ketik link tersebut ya di browser teman-teman ya. FTP itu fungsinya untuk mengupload file secara massal dengan cepat ya teman-teman. Jadi kalau ada file yang besar, yang banyak, tentunya akan lebih terpangkas jalur pendistribusiannya dengan FTP ini teman-teman. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk file yang double ya, seperti Dreamstime kan double ya, ada EPS, ada JPEG-nya. Jika dikirim melalui fitur ini teman-teman nggak perlu kerja 2 kali. Biasanya kan kalau di Dreamstime itu kan kita mengupload JPEG dulu baru EPS. Nah, dengan fitur FTP uploader ini akan lebih cepat karena bisa dua-dua dalam sekali waktu ya, dan bisa upload banyak file secara massal. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah paham, bisa langsung download. Klik di sini ya, download FileZilla client ya. Klik di sini lalu pilih yang paling kiri ya teman-teman ya. Klik download. Oke, setelah di-download pastikan teman-teman menginstal. Nah, menginstal ya, kebetulan ketika saat ini saya sudah menginstal FTP FileZilla ya, sehingga muncul di bagian taskbar saya. Jika teman-teman belum muncul, pastikan cek biasanya muncul di bagian sini ya, di bagian FileZilla tuh seperti ini. Teman-teman bisa klik ya, tergantung Windows-nya seperti apa, Windows teman-teman seperti apa, atau Mac komputer atau Mac teman-teman seperti apa ya. Yang jelas ketika sudah diinstal maka siap dipakai. Lalu tinggal klik saja seperti membuka software pada umumnya. Nah, maka tampilan FTP FileZilla telah terbuka seperti ini. Tentunya bagi teman-teman yang masih awam sangat membingungkan ya, ada banyak sekali panel. Sebenarnya tidak perlu bingung, teman-teman cukup ikuti instruksi saya. Kita kembali dulu ke uploadernya Dreamstime yang ini ya teman-teman ya. Oke ya, yang tadi saya bilang ya, di bagian uploader Dreamstime, di sini ada detail FTP teman-teman. Saya jelaskan ya. Ini adalah alamat FTP-nya, alamat FTP Dreamstime. Teman-teman bisa copy, drag Ctrl C, lalu masuk ke FileZilla, copy di sini. Ini adalah hostnya ya. Nah, di sini adalah username teman-teman ya. Username teman-teman ini sudah disediakan berupa kode seperti ini. Ya, jika saya kodenya seperti ini, teman-teman tentu beda ya username-nya. Kode user ID-nya maksud saya. Teman-teman tinggal copy saja, copy, lalu balik ke FileZilla-nya, paste di bagian sini. Ya. Nah, di sini cukup isi password teman-teman ya. Password teman-teman apa? Silahkan diisi ya, sesuai dengan passwordnya. Lalu quick connect. Tinggal ditunggu saja, maka oke, kita klik oke saja. Karena FileZilla ini sudah terkenal dengan aman ya, maka akan terkoneksi langsung dengan servernya Dreamstime. Nah, di sini akan saya jelaskan teman-teman ya. Di bilah kiri ini teman-teman, di bilah kiri ini adalah komputer kita, server di komputer kita ya. Nah, di bilah kanan ini adalah servernya Dreamstime.
Ya, jadi ingat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nyimpen, misalkan nyimpen filenya tadi di komputer teman-teman di bagian desktop ya. Saya nyimpen ini di desktop ya. Kedua file ini saya simpan di desktop, maka teman-teman cukup cari aja di bilah kiri. Karena di bilah kiri ini adalah komputer teman-teman. Cari desktop ya. Nah, teman-teman tadi nyimpennya di folder mana? Kalau saya tadi nyimpennya di folder di desktop. Nah, di sini keluar desktopnya terbuka. Saya simpan di upload FTP. Tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini adalah folder yang ini, teman-teman. Nah, yang saya simpan di komputer ini ya, muncul di FTP seperti ini ya. Nah, tinggal ikuti instruksi saja ya. Di sini ada tulisan, sorry saya perbesar ya. Upload your image here ya. Jadi tinggal tarik aja image-nya saja, teman-teman ya, JPEG-nya saja ditarik ya ke sini. Cemplungin. Nah, dia akan muncul di sini dalam tahap proses. Nah, lalu di sini tertulis ya di ininya ya, upload vektornya di additional folder. Nah, teman-teman tinggal cari di sini ada additional folder ya. Oke, teman-teman ya, paham ya teman-teman ya? Jika bingung, diulang-ulang aja videonya atau tanya di kolom komentar ya. Nah, ini untuk mengupload APS-nya. Nah, klik aja APS-nya, klik sambil tekan kontrol ya untuk pilih banyak ya. Misalkan ada banyak APS, pilih aja banyak dengan sambil menekan kontrol. Lalu tarik secara perlahan ke additional folder ini. Klik. Oke, dia akan masuk. Nah, dia akan masuk ke Dreamtime. Kita tunggu prosesnya teman-teman ya. Saya skip ya, biar teman-teman gak kelamaan nunggu ya. Oh ya, sekedar info teman-teman, menggunakan fitur FTP ini teman-teman bisa mengupload, keunggulannya adalah teman-teman bisa mengupload ratusan gambar dengan proses yang lebih cepat tentunya dibandingkan satu persatu dengan uploader biasa. Apalagi jika teman-teman mengirim vektor kan harus 2 kali ya dengan uploader biasa. Nah, dengan FTP ini teman-teman bisa ngirim ratusan gambar berbarengan baik JPEG maupun APS-nya. Nah, kebetulan ada notifikasi sudah sampai ya. Atau bisa juga teman-teman cek di bagian ini, successful transfer. Nah, ini tandanya sudah ada file sudah masuk ke servernya Dreamtime. Kita bisa tutup FTP-nya biar nggak bingung. Oke, kita lanjut balik ke Dreamtime ya, teman-teman. Kita bisa balik ke bagian upload file, lalu pilih unfinished file. Nah, teman-teman jangan bingung ketika ada yang kosong seperti ini, bukan berarti nggak nyampe, tapi sedang dalam proses perjalanan. Teman-teman tinggal klik aja show error di sini. Nah, tandanya sedang berjalan. Teman-teman saya saranin nggak usah nungguin. Ini otomatis ya, teman-teman gak usah nungguin karena prosesnya lama, bisa memakan waktu kira-kira 15 sampai setengah jam ya. Jadi saya sarankan sambil menunggu ini lebih baik teman-teman bisa tutup Dreamtime-nya, ditutup seperti ini ya, tutup ya, misalkan ditutup. Bisa kerjakan yang lain, bisa sambil mengerjakan deposit foto, misalkan upload ke deposit foto dan sebagainya, atau mengerjakan pekerjaan yang lain, atau menyetok karya yang lain, sambil tinggal ditutup saja, atau sambil makan dan lain-lain ya. Nanti baru balik lagi ke Dreamtime, oke? Saya skip ya, saya juga sedang menunggu nih ya, saya skip ya. Oke, in few moments later ya. Soalnya teman-teman sudah menunggu sekitar 15 menit ya, dan filenya sudah masuk di teman-teman ceritanya nih ya. Teman-teman pun begitu, jika menunggu sekitar 15 menit, ditinggal aja, biasanya filenya akan masuk dengan sendirinya. Nah, kita cek ya teman-teman ya, kita cek, klik saja komersial ya, tergantung gambar kalian seperti apa. Kalau seperti ini ya, tidak ada objek muka orang atau brand ternama, masukkan saja komersial, klik komersial. Yang kita lihat, kita tinggal keywording ya teman-teman ya. Nah teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi, keuntungan mengupload via FTP adalah kita nggak perlu kerja 2 kali, karena biasanya kita upload JPG dulu baru upload APS-nya di sini ya, di additional format itu biasanya ya. Tapi kalau pakai FTP maka udah yes nih, tandanya sudah ada APS-nya. Jadi sudah terupload dengan otomatis berbarengan dengan kita upload tadi ketika menggunakan FTP uploader atau FileZilla ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita cek juga file yang satunya lagi. Kita back. Nah, demikian pula yang ini, kita klik ya. Oke.
Ya, sudah ada ya additional format filenya, yes ya, tandanya sudah terupload ya. Berarti kita tinggal keywording saja, kita tinggal isi title ya. Kebetulan saya sudah mengisinya di deposit foto ya tadi, tinggal kopas saja, Ctrl C, masukkan deskripsinya. Nah, ini yang title singkatnya saja seperti ini. Oke, lalu copy juga keywordnya. Nah, sekedar info, Dreamstamp ini di sini saya non eksklusif, jadi saya berhak untuk menyebar banyak karya di banyak Microsoft Agency ya teman-teman ya. Oke, tinggal di setting kategorinya. Ini adalah food and beverage. Saya akan cari food, industri food biasanya. Nah, food and beverage. Nah, ini saya biarkan ilustrasi vektor, illustration vector. Nah, ini saya biarkan ilustrasi. Nah, tinggal di submit saja. Nah, sekedar info teman-teman, saya biasanya hanya menggunakan dua ini yang dicentang, yaitu untuk kebutuhan web dan untuk kebutuhan print. Saya tidak menjual copyrightnya dan saya tidak men-setting harga jual copyrightnya, karena kalau menjual copyrightnya saya dibayar sekali mahal, namun beli putus, jadi saya nggak bisa mengupload ke banyak tempat. Teman-teman jika pengen begitu, pengen menjual karyanya di satu tempat dan dibayar putus, bisa centang yang dua ini ya teman-teman ya. Jadi centangnya 4 seperti ini jika ingin menjual secara beli putus. Jadi teman-teman udah nggak bisa mengklaim ini karya teman-teman. Namun saya tidak melakukan itu, maka saya lepas centangnya ya. Nah, di sini ada di bagian centang ini saya tidak mencentangnya ya teman-teman ya, karena saya tidak berniat untuk menggratiskan karya saya jika ditolak ya. Jadi ini artinya jika karya kita nggak diterima akan digratiskan oleh Dreamstamp. Nah, saya tidak melakukan itu karena saya tidak ingin menggratiskan karya saya. Nah, ini tidak saya centang juga karena ini untuk orang yang ingin menjual karyanya secara eksklusif di Dreamstamp. Artinya nggak boleh jual lagi di deposit foto ya, dan nggak boleh jualan lagi, nggak bisa dapat income double seperti ini, nggak bisa ya. Jadi hanya di Dreamstamp saja, maka saya lepas. Saya pengen main di banyak agensi. Nah, tinggal submit saja, klik submit ya. Maka lakukan pula dengan file yang ini juga ya, seperti ini, tinggal kopas saja. Oke, tinggal kopas, Ctrl C. Sorry, ini defaultnya dihapus dulu. Oke, lalu judulnya juga di paste. Oke, keywordnya saya copy juga. Nah, teman-teman yang bingung cara keywording yang efektif ya, nggak usah khawatir, saya juga sudah menyiapkan tutorial membuat keyword dan deskripsi yang efektif di pojok kanan video ini ya, silahkan kunjungi ya. Oke, tinggal submit. Oke, begitulah kira-kira caranya mengupload Dreamstamp via FTP. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba untuk memangkas waktu supaya tidak kerja 2 kali. Biasanya teman-teman mengupload karya 2 kali, JPEG-nya dulu baru APS-nya, sekarang bisa langsung dengan FTP dan bisa kirim ratusan ya, ratusan file sekali kirim ya, dengan waktu yang lebih singkat. Oke, demikian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang kesulitan, bisa diulang-ulang videonya atau tanya di kolom komentar. Demikian dari saya, assalamualaikum.